Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anak saya semuanya, kelas 12. Pada hari ini kita pertemuan yang ketiga dalam topik atau bab yang ketiga ini dengan topik sikap tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya paham bahwasanya kehidupan manusia itu melekat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tak bisa lagi dipisahkan. Dan yang kedua, anak-anak saya tahu apa landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kehidupan kita di zaman ini tidak bisa lagi kita lepas dari apa yang dinamakan dengan teknologi. Ya, coba bayangkan diri kita, mulai kita bangun pagi ke kamar mandi, itu sudah teknologi kamar mandi kita. Air datang, listrik kita kontak lampu, itu sudah teknologi. Sampai kepada alat-alat kamar mandi, sabun, sunsilk, odol, itu sudah teknologi. Mungkin kalau nenek kita dahulu kala belum memakai ini. Coba Bapak, masih saya rasakan sendiri waktu Bapak SD SMP, ya belajar itu pakai lampu teplok. Maka kalau belajar hidung itu masih hitam. Ya, jadi ini kita sekarang anak-anak saya sudah hidup di zaman teknologi. Coba kau bayangkan ini, karena pandemi COVID sekarang ini, sekolah tutup, secara fisik sekolah tutup. Tapi pemerintah mengatakan dunia ini kita belajar secara daring. Saat ini Bapak Simbolon mengupayakan pembelajaran daring. Dan ini teknologi. Meskipun rupanya kita tidak baris di halaman sekolah, tidak masuk ke dalam kelas, tidak bertemu fisik dengan teman-temanmu sendiri, satu kelas, tetapi kita belajar. Ini yang membuat kita adalah IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi ini mau kita kembangkan. Tapi bagaimana kita mengembangkan? Harus ada sikap tanggung jawab. Ya, sikap yang bertanggung jawab. Tentu dalam hal ini ada dasar pengembangannya kita buat di negara kita. Yang pertama, Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu di antara makhluk manusia ciptaan yang paling mulia. Kenapa dikatakan makhluk yang paling mulia? Dia punya akal, dia punya pemikiran. Ya, yang menganugerahkan akal dan pikiran itu kita percayai. Apapun agama kita semuanya adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena kita dicipta seturut gambar dan citra Tuhan. Ya, jadi akal pemikiran ini yang membuat teknologi, mencipta teknologi. Ya, dasarnya kita pulangkan juga kepada Tuhan. Maka teknologi itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Harus kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai merusak titah Tuhan. Jangan sampai melanggar daripada perintah Tuhan. Dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada kita ketemukan di tujuan negara kita. Tujuan negara kita ada 4. Tujuan negara yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita dimajukan kesejahteraan. Mau sejahtera kita. Ya, mungkin dahulu kalau kita mau ke pajak, mau ke sekolah, ya harus jalan kaki. Sekarang tak perlu. Kita naik sepeda motor, naik mobil. Ya, ini termasuk kesejahteraan. Ya, kalau dahulu kita tidur saja di tikar,
tidur saja di papan, ya sekarang enggak. Tidur di tilam. Lengkap lampu bisa kita desain semua, mana lampu belajar, mana lampu tidur. Ya, ini bentuk daripada kesejahteraan kita. Dahulu pagi itu Bapak makan ubi itu sarapan. Sekarang kita makan pun ubi karena kita sukanya, bukan karena paksaan. Karena apa? Ya sudah tersedia banyak makanan. Tersedia banyak jajanan di kantin, mie dan segala macam. Ya ini kesejahteraan umum. Dan tujuan negara yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kita sekolah, kita belajar, ya. Dan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 di sana dikatakan lagi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini amanah. Bahwasanya Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, diberi memang kuasa sama kita menaklukkan bumi dan segala isinya. Undang-Undang Dasar 45 pun memberi landasan hukum kepada kita untuk mengeksplorasi, untuk mengolah, untuk menggali sumber-sumber energi dan sumber-sumber alam, tetapi biarlah itu semuanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi dengan demikian, bagaimana bentuk sikap tanggung jawab ini? Intinya, kita mengolah alam ini, kita menggunakan teknologi itu, mengadaptasikan teknologi itu. Mari tetap berpegang kepada agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di agama dikatakan cintai lingkungan hidup, cintai alam semesta, lindungi hewan, lindungi tumbuh-tumbuhan. Alam ini titipan Tuhan sama kita. Nanti kita titipkan kepada anak cucu kita. Maka mari kita jaga. Kalau alam kita rusak, ini kita menggunakan iptek tidak bertanggung jawab. Tapi kalau alam kita jaga, kebersihan kita jaga, lingkungan kita lestarikan, berarti kita mengelola, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu secara bertanggung jawab. Tanggung jawabnya nampak dalam nilai-nilai, nampak dalam perbuatan-perbuatan yang sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak hukum yang sudah ada di negara kita. Sampai di sini hantaran Bapak dalam pertemuan kita yang ketiga ini. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.